Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Adila Kurniawan dari 10 IPA 2. Ini mempresentasikan hasil tugas saya mengenai kedudukan warga Indonesia. Yang pertama yaitu status warga negara Indonesia. Status warga negara Indonesia terdiri dari 12 macam. Contohnya yang pertama yaitu setiap orang sebelumnya berlaku undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Yang kedua, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. Yang keempat yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Yang kelima yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh negara ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan mengakui itu dilakukan sebelum anaknya tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Yang keenam yaitu anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas statusnya. Yang keenam yaitu anak yang lahir yang ditemukan di wilayah Republik Indonesia selama ayah dan ibu tidak diketahui. Yang selanjutnya yaitu anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang selanjutnya yaitu anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah ibu warga negara Indonesia karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberi kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewargaannya. Selanjutnya yaitu macam-macam asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan terbagi menjadi dua yaitu ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinis artinya asas ius sanguinis atau asas keturunan menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertelatian darah. Artinya, kewarganegaraan anak bergantung pada orang tua meskipun anak tersebut lahir di negeri lain, bukan kewarganegaraannya orang tuanya. Yang kedua yaitu ius soli. Asas ius soli atau asas tempat lahir menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya, kewarganegaraan Indonesia akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang mengambil asas ius soli. Cara dan syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia atau WNI terbagi menjadi dua yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa yaitu yang pertama, berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10. Yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkeluarga, mempunyai pekerjaan dan atau memperhasilkan tetap. Yang terakhir yaitu membayar uang kewarganegaraan kekal. Syarat yang kedua yaitu naturalisasi istimewa. Lampiran yang disertakan bersama surat permohonan adalah fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran permohonan yang disahkan oleh pejabat. Yang kedua yaitu fotokopi kutipan akte perkawinan atau buku nikah, kutipan akte perceraian atau surat talak perceraian, atau kutipan akte kematian istri atau suami. Permohonan bagi yang belum berusia 18 tahun yang disahkan oleh pejabat. Yang ketiga, surat keterangan keimigrasi yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal permohonan yang menyatakan bahwa permohonan telah bertemu tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun. Yang keempat, fotokopi kartu izin tinggal tetap yang diserahkan oleh pejabat. Yang kelima, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit. Yang keenam, surat pernyataan permohonan dalam berbahasa Indonesia. Yang ketujuh, surat pernyataan permohonan mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang ke-8, surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal permohonan. Yang ke-9, surat keterangan dari perwakilan negara permohonan bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang 10, surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal permohonan bahwa permohonan memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Yang ke-11, bukti pembayaran uang.
Yang ke-12 yaitu pas foto pemohon terhadap berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar. Dan materi terakhir yaitu penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Pertama, orang bersangkutan mendapat warganegara lain atas kemauannya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi kedudukan warga negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.